Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anasrul Mahendra, NIM B1001918, mata kuliah Hukum Perdata. Di sini saya akan membahas mengenai hukum perorangan badan pribadi. Pokok bahasanya ialah hukum perorangan badan pribadi. Coba kita lihat di sini materi tentang hukum perorangan dan pribadi. Kita lihat perorangan, hukum perorangan badan pribadi. Oke, oke. Hukum perorangan. Hukum perorangan disebut pula hukum privat atau hukum sipil. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara kepentingan umum, misalnya politik dan pemilu, dalam kurung hukum tata negara, kegiatan pemerintahan sehari-hari, hukum administrasi atau tata usaha negara, kejahatan atau hukum pidana, maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, perwarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan yang bersifat perdata lainnya. Di sini kita bisa lihat kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering disebut KUHP terdiri dari 4 bagian. Yang pertama buku 1 berisi tentang orang, buku 2 berisi tentang kebendaan, buku 3 berisi tentang perikatan atau perjanjian. Yang keempat, buku 4 berisi tentang pembuktian dan daluarsa. 6. Seperti yang tertulis dalam judul makalah, bukan, oke. Move ke pembahasan pertama, orang sebagai subjek hukum. Itu tadi mengenai pengertian hukum perorangan. Sekarang kita pindah ke orang sebagai subjek hukum. Kita cari dulu materinya. Orang sebagai hukum perdata. Di sini kita lihat subjek hukum perdata. Yang pertama, orang. Subjek bukti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 19 sampai 21 mengatakan bahwa dalam hukum orang berarti pembawa hak atau subjek dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, kami sarikan. Seorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak
dimulai dari ia dilahirkan dan terakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Di sini saya akan menambahkan yang ada di dalam diktat. Orang sebagai subjek hukum ialah subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari pertama manusia atau natural-like person. Yang kedua, badan hukum, rage person. Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Manusia pribadi adalah makhluk ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati, sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan oleh pembentuknya. Manusia pribadi mempunyai kelamin sehingga dapat kawin dan beranak, sedangkan badan hukum tidak. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak. Mengenai pengakuan sebagai subjek hukum, pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum menurut pasal 2 KUHP Perdata adalah sejak ia masih berada di dalam kandungan, asal ia dilahirkan hidup, seperti yang dijelaskan tadi. Hal ini mempunyai arti penting apabila kepentingan anak itu menghendaki, misalnya dalam hal menerima warisan hibah. Contohnya, seorang anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya berhak atas waris yang ditinggalkan oleh ayahnya, asalkan ia dilahirkan hidup. Selanjutnya, pada ayat 2-nya dinyatakan bahwa apabila ia dilahirkan mati, maka ia dianggap tidak pernah ada. Oke. Yang B, badan hukum. Kita akan membahas masalah badan hukum. Di samping manusia pribadi, maka badan hukum. Kita cari dulu badan hukum. Materi. Oke, di sini kita lihat badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Jenis badan hukum. Yang pertama, badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara,
hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Contoh, negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil, atau perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum privat yang bertujuan profit oriented, contohnya perseroan terbatas atau non material, contohnya yayasan. Di Indonesia bentuk badan usaha, business organization, ya, organization beraneka ragam dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Kita lihat teori badan hukum. Pertama, teori fiksi. Menurut teori dari von Savigny, ya itu, badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanya fiksi, yaitu suatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini juga diikuti oleh Huing teori. Ini juga disampaikan oleh sarjana Jerman Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861 dalam bukunya yang berjudul System des Handlingen Romin, pokoknya gitu. Teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah fiksi hukum dalam fiksi hukum. Dalam teori ini diungkapkan they have existency but no real personality save that given by law which regard them as person. Yang artinya mereka diakui keberadaannya tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum yang dianggap sebagai orang. Maksudnya hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. Badan hukum tersebut diciptakan negara atau pemerintah yang wujudnya tidak nyata untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya badan hukum. Satu subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Oke. Teori harta kekayaan bertujuan dari Dulles-Vermogen teori. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun kata teori ini ada kekayaan Vermogen yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Yang kedua, teori kekayaan bersama. Teori ini disampaikan oleh sarjana Jerman Rudolf von Jhering yang kemudian diikuti oleh Molengraf, Marcel Fano, dan Apeldoorn. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstrak maupun organisme. Oleh karena itu, apa yang merupakan hak kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama. Kemudian teori dari organ, teori kenyataan yuridis, dan masih banyak teori lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tempat tinggal.
Saya akan menjelaskan melalui diktat. Tempat tinggal. Kita cari dulu di sini. Tempat tinggal. Tinggal dalam di sini kita lihat, tapi saya akan menjelaskan melalui diktat. Tempat tinggal. Tempat tinggal atau domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dapat berupa wilayah. Dapat berupa wilayah, daerah, dan dapat pula berbentuk tempat kediaman, rumah, atau kantor yang berada dalam wilayah tertentu. Tempat tinggal manusia pribadi disebut tempat kediaman, sedangkan tempat tinggal badan hukum disebut tempat kedudukan. Tempat tinggal menentukan hak dan kewajiban seseorang menurut hukum. Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat. Hak dan kewajiban seseorang dalam hukum publik antara lain adalah hak untuk mengikuti pemilu, di mana hak itu dapat diberikan di tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan hak dalam lapangan hukum privat antara lain adalah jika dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayaran, debitur wajib membayar tempat tinggal kreditur. Dilihat dari terjadinya peristiwa hukum, tempat tinggal dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu tempat tinggal yuridis terjadi karena peristiwa hukum kelahiran perpidanaan, biasanya dibuktikan dengan KTP atau bukti-bukti lain. Tempat tinggal yuridis adalah tempat tinggal utama. Tempat tinggal nyata terjadi karena peristiwa hukum keberadaan yang sesungguhnya, umumnya dibuktikan dengan kehadiran selalu di tempat itu. Misalnya seorang mahasiswa memiliki KTP Jambi sedang mengadakan KKN di sebuah desa di Muara Bungo. Tempat tinggal pilihan terjadi karena peristiwa hukum dalam membuat sebuah perjanjian, biasanya dibuktikan dengan akta tempat yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Jambi. Tempat tinggal ikutan terjadi karena peristiwa hukum keadaan, misalnya tempat tinggal istri sama dengan tempat tinggal suami yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tempat tinggal anak mengikuti tempat tinggal orang tuanya yang dijelaskan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan lain-lain. Yang keempat akan membahas tentang kewenangan, hak, dan berbuat. Kewenangan berhak dan berbuat, yaitu kewenangan berhak. Hukum perdata mengatur tentang hak keperdataan dalam hukum perdata. Setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia wewenang berhak, tetapi tidak semua manusia wewenang berbuat. Adapun rasio dalam
Adapun rasio bahwa setiap orang itu memang berhak, karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan hak. Oke. Kewenangan berbuat. Untuk mengetahui apakah seorang itu wewenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi, yaitu umur, kesehatan, perilaku. Wewenang berbuat ada dua pengertian, yaitu satu, cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum berbekwam capable. Kecakapan atau kesimpulan berbuat karena memenuhi syarat hukum bekwam behind capacity. Yang kedua, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum before ya, kompeten. Kekuasaan atau kewenangan berbuat before kompeten. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.